Gak sih teman-teman merasa menyesal saat selesai berbicara? Kayak kata-kata yang keluar dari mulut kita itu dapat menyebabkan suasana yang awalnya seru menjadi lebih awkward, dan juga dampaknya bisa merenggangnya hubungan antara kita dengan lawan bicara kita karena hatinya yang terluka oleh perkataan kita. Padahal niat awal kita kan mungkin hanya untuk menyampaikan pendapat dan juga meluapkan perasaan kita. Jadi, gimana sih caranya untuk mengatasi hal tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Zara Nurhaliza, mahasiswa semester 7 jurusan psikologi. Sesuai dengan judul di video ini, kita akan membahas tentang betapa pentingnya berpikir sebelum berbicara yang menjadi kunci berkomunikasi dengan bijak. Dalam video ini, kita akan belajar tentang satu hal penting teman-teman, yaitu berbicara memang mudah, tetapi berbicara dengan bijak membutuhkan kesadaran dan pengendalian diri. Dalam psikologi komunikasi, komunikasi bukan hanya sekadar menyampaikan pendapat, tetapi juga merupakan proses mental yang melibatkan pikiran, emosi, dan kesadaran diri. Prosesnya dimulai dari kita berpikir, lalu menilai situasi, kemudian merasakan emosi tertentu, lalu memilih kata-kata yang ingin diungkapkan, dan yang terakhir, kita mengungkapkannya kepada lawan bicara. Jika proses-proses tersebut ada yang dilompati, maka masalah-masalah pun akan muncul, yang dapat menyebabkan emosi langsung berubah menjadi kata-kata tanpa disaring dengan pikiran yang jernih. Seorang ahli psikologi komunikasi, yaitu Joseph Adekito, menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif menuntut adanya mindfulness, yaitu kesadaran penuh terhadap diri kita sendiri atas apa yang kita katakan, bagaimana cara kita mengatakannya, dan dampaknya apa bagi orang lain. Artinya, komunikasi yang baik selalu diawali oleh kesadaran kita dalam berpikir. Dari sudut pandang Islam sendiri, sejak awal sudah menekankan tentang hal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut memang terdengar sederhana, tetapi maknanya sangat dalam teman-teman. Nabi tidak hanya mengajarkan kita untuk berbicara, tetapi juga mengajarkan kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus menahan diri. Hal ini juga sejalan dengan konsep psikologi modern tentang self-regulation atau pengendalian diri. Dalam Al-Quran sendiri, Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Perkataan yang benar tidak mungkin terlahir dari pikiran yang terburu-buru dan emosi yang tidak terkendali, melainkan ia lahir dari proses berpikir yang matang dan pikiran yang tenang dan jernih. Menurut Daniel Goleman, di dalam konsep emotional intelligence yang dipopulerkannya, menjelaskan bahwa orang yang cerdas secara emosional mampu menunda respon, bukan bereaksi secara impulsif. Orang-orang seperti ini tidak langsung berbicara saat sedang marah, tersinggung, ataupun kecewa, melainkan ia memberi jeda antara emosi dan ucapan mereka. Nah, jeda inilah yang dalam dakwah bisa kita sebut sebagai momen muhasabah, yaitu bertanya pada diri kita sendiri. Pertanyaannya seperti, apakah kata-kata ini membawa kebaikan? Apakah ini akan memperbaiki atau justru merusak suasana? Lalu apakah aku berbicara untuk mencari ridho Allah atau sekedar melampiaskan egoku semata? Inilah yang menjadi titik temu antara psikologi komunikasi dan juga psikologi dakwah. Dakwah bukan hanya tentang isi pesan, tetapi juga cara penyampaian dan kondisi psikologis dari penyampainya. Dakwah yang efektif lahir dari komunikator yang mampu mengelola pikiran serta emosinya. Dalam Al-Quran pun Allah juga berfirman, "Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kata hikmah di dalam ayat ini bukan hanya berarti tentang ilmu, tetapi juga kebijaksanaan dalam berkomunikasi yang mencakup tentang mengetahui apa yang akan dikatakan, kapan kita harus mengatakannya, dan bagaimana cara menyampaikan perkataan tersebut. Dalam praktek di kehidupan sehari-hari, seringkali konflik yang terjadi bukan karena adanya niat buruk, tetapi karena kata-kata yang keluar tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Seperti nada yang tinggi,
pilihan kata yang tajam dan cenderung menyinggung, atau waktu yang tidak tepat dapat mengubah pesan yang awalnya baik, dapat menjadi sumber pertengkaran. Dalam psikologi komunikasi sendiri menyebut hal ini sebagai noise emotional atau kebisingan emosional, yaitu gangguan emosi yang mengaburkan pesan. Sementara dalam Islam menyebutnya sebagai kelalaian dalam menjaga lisan. Teman-teman sekalian, berpikir sebelum berbicara itu bukan berarti kita harus selalu diam atau takut dalam menyampaikan pendapat dan berbicara. Justru malah sebaliknya. Berpikir sebelum berbicara itu adalah tanda kedewasaan psikologis dan kematangan iman kita. Orang yang bijak akan tetap berbicara, namun juga dengan penuh pertimbangan, empati, dan tujuan yang jelas. Nah, maka dari itu teman-teman, sebelum kita memulai untuk berbicara, hendaknya kita membiasakan diri untuk menanyakan kepada diri kita sendiri dengan 3 pertanyaan sederhana. Yang pertama adalah, benarkah? Benarkah ini maksudnya apakah pesan yang ingin kita sampaikan tidak berbohong atau tidak berprasangka buruk? Yang kedua, baikkah? Apakah pesan yang akan kita sampaikan tidak menyakiti, tidak menyinggung, dan juga tidak merendahkan orang lain? Yang ketiga, perlukah? Apakah pesan yang akan kita sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga bukan sekadar meluapkan emosi kita semata? Nah, jika 3 pertanyaan tersebut belum terpenuhi, maka diam dan menahan diri bisa menjadi pilihan yang paling tepat untuk kita. Nah, maka dari itu teman-teman, lisan kita ini bagai pedang bermata dua, yang artinya bisa menjadi sumber pahala bagi kita, tapi di sisi lain juga bisa menjadi sumber dosa bagi kita. Pikiran kita bisa menjadi penjaga lisan kita, tetapi apakah kita bisa membuat pikiran kita menjadi penjaga lisan kita, atau malah kita justru melewati proses berpikir begitu saja? Maka dari itu teman-teman, hendaknya kita dapat berpikir dulu sebelum berbicara. Karena berpikir sebelum berbicara bukan hanya sekadar keterampilan emosi, tetapi juga sebuah bentuk tanggung jawab iman dan akhlak kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga pikiran, mengelola emosi, dan menata kata-kata. Sehingga setiap ucapan yang keluar dari mulut kita menjadi kebaikan bagi kita sendiri maupun orang lain, serta bernilai di sisi Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.